hadir. Kemudian ini sudah hari ke-29, kita harusnya sedih akan ditinggalkan bulan Ramadan. Kami semoga amal ibadah kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini Bu Narsih, jadi ada waktu sekitar 50 menit nggih. Monggo jenengan materi yang disampaikan, kemudian kalau ada waktu nanti ada 2-3 pertanyaan yang bisa disampaikan kepada jenengan, kemudian bisa memberikan jawaban. Nggih, matur nuwun. Waktu akan kami sampaikan langsung ke jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ketua Takmir, Bapak Haji Hudawi, yang telah memperkenalkan saya untuk bisa berbagi ilmu. Seperti halnya dua pembicara sebelumnya, Prof. Ida dan Dr. Sony, mungkin berkaitan langsung dengan manusia, masyarakat, itu, tetapi dalam hal ini pagi hari ini saya mencoba untuk yang terkait dengan keilmuan saya mengambil judul yang Mukjizatan Matematika dalam Al-Quran. Bahwa saya nggak ketok kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Biasanya duduk sambil mengajar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini untuk bisa membaca. Nanti kalau nggak membaca nggak hafal itu. Baik, matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang selama sekolah umum, dan sekarang ini tidak hanya untuk sekolah saja, tetapi di perguruan tinggi itu semua prodi, semua program studi mesti akan menerima apa itu matematika. Apakah itu adalah statistika atau mungkin matematika dasar. Jadi bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan tentang cara berhitung ilmu matematika tidak terlepas dari angka dan simbol-simbol. Mungkin kalau di sini ada anak-anak mungkin juga belajar bagaimana untuk mengenal simbol di dalam matematika. Kebetulan yang Bapak Ibu sekarang ini adalah sudah Uti dan Akung, begitu Bapak Ibu. Ya, nanti sambil belajar ini, ya betul Bapak Ibu. Sebetulnya saya ingin juga kalau ada anak-anak itu juga bisa kita bagaimana sih menyenangi tentang matematika. Sebetulnya kalau kita tidak bisa senang gitu, tidak akan dia mau belajar. Ya, matematika itu asik Bapak dan Ibu, maka saya sudah di Undip itu 40 tahun. Nah, gitu. Para matematika menggunakan pola untuk merumuskan kebenaran baru yang serta membangun kebenaran tersebut menggunakan deduksi yang diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang lain berkaitan. Jadi di dalam matematika itu nanti akan bisa mengenal yang dinamakan aksioma. Ya, apa itu aksioma? Aksioma dalam matematika adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan. Aksioma itu merupakan dasar dari sistem logika formal. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kan ada teknologi yang kita kenal adanya AI gitu ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan logika dengan baik,
tentunya algoritma ataupun itu tidak bisa dibangun. Karena kita tidak bisa alur berpikir, logika itu tidak bisa jalan. Jadi semua sebetulnya teknologi-teknologi yang digunakan saat ini, yang digunakan itu adalah ilmu matematika. Kemudian, namun banyak mahasiswa yang menganggap bahwa matematika itu mata pelajaran dan paling ditakuti, padahal matematika ya, ditakuti sehari-hari mungkin. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu kalau ketemu cucu, anak, mungkin kalau enak sekarang sudah tidak belajar matematika begitu ya Bapak Ibu, matematika yang dipikir matematika yang lain. Ya, mungkin sudah yang dipikir yang lain. Tetapi kita masih punya generasi yang saat ini perlu kita bina, kita ajarin. Uti dan Akung saat ini bisa memberikan pelajaran kepada cucu-cucunya bahwa jangan takut pada matematika. Sebetulnya matematika itu asik dan kita harus senangi. Kalau kita tidak menyenangi, apa sih yang tidak kita menggunakan matematika, semuanya menggunakan matematika. Jadi jangan dihindari, nanti bilang sama cucu-cucunya Bapak Ibu, jangan dihindari matematika itu. Sedangkan anak saya sendiri bilang gini, Bu, matematika itu ilmu yang mematikan. Dia bilang gitu. Ya, jadi memang benar itu, bukan benar. Jadi kalau kita asik, coba Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan apa yang dinamakan translasi, dilatasi, mungkin Bapak Ibu nanti akan ketemu seperti itu di pelajaran-pelajaran SMP. Cuman sekarang ini yang saya rasa tidak terlalu dalam satu kajian ilmu itu dia tidak terlalu fokus. Jadi kadang-kadang di SD diulang, di SMP diulang, di SMA diulang. Gitu. Ya. Jadi kebetulan kalau saya lagi kuliah di matematika dasar gitu, apalagi kalau anak dari tingkat SMU ke perguruan tinggi, sistem pembelajarannya agak lain. Saya kadang-kadang kalau keluar gitu Bapak Ibu, terus Bu, nanti itu Bu tolong ditulis, di papan tulis dulu, biar saya bisa Mas, saya bilang gitu. Perguruan tinggi itu agak lain, di SMA, masuk satu soal, hanya Ibu menulis di papan tulis, itu nanti akan tidak selesai apa yang harus kita capai. Maka pada dasarnya, pada waktu kita harus memberikan pelajaran dasar, terutama anak-anak kalau di matematika kan, dari ke masa saat ini itu sudah banyak anak-anak itu yang menyenangi. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui bahwa prodi di matematika itu dari masa ke masa selalu bertambah. Jadi mahasiswanya itu akan lebih banyak dan sekarang itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tidak seperti yang dulu. Biasanya yang masuk di matematika itu yang kus-kus gitulah. Ya, yang senang belajar, tapi sekarang ini enggak. Bagus Bapak Ibu perkembangannya, ya. Karena ilmu itu kalau ini juga banyak cerita juga, kalau dia lulus dari S1 itu sebetulnya kan tingkatannya itu semua ilmu, ya. Jadi bisa dipelajari. Jadi pada saat dia harus bekerja di awal, di training, kalau anak matematika mesti bagus, karena logika berpikirnya adalah baik. Itu yang keunggulan dari kalau seseorang pandai matematika. Nah ini promosi Bapak dan Ibu, supaya prodi saya nanti banyak yang masuk. Ya begitu Pak nanti, ya. Dan juga, dan lanjut nanti, keputus ya. Matematika adalah merupakan bahasa yang digunakan dalam ciptaan alam semesta. Ilmu matematika sangat diperlukan untuk mempelajari dan memahami tentang ayat-ayat kauniyah dan kholiyah serta pemahaman dalam alam semesta. Jadi Allah itu telah menciptakan atau di dalam Al-Quran itu semuanya ada, ilmu apapun ada, ya Bapak Ibu. Jadi ayat-ayat
Kauniyah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran, ya ini agak keputus-putus, yang memiliki hubungan yang erat, ya jadi mungkin, nah ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebenarnya konsep-konsep itu banyak. Saya mencoba untuk bisa mengambil hanya 5 konsep saja. Yang pertama adalah konsep dalam bilangan. Mungkin Bapak Ibu untuk bilangan di matematika terus semuanya atau mungkin dalam keseharian sudah dilakukan, ya. Dalam matematika yang paling dasar adalah konsep bilangan-bilangan dalam suatu sebutan yang digunakan untuk menunjukkan atau menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu belanja itu juga mesti menggunakan matematika berapa, tetapi Ibu tidak tahu apakah ini bilangan cacah atau bilangan asli, atau nanti di pelajaran itu Uti sama Akung nanti kalau ditanya apa itu bilangan cacah, Uti, nah mesti Ibu Bapak dan harus bisa menunjukkan ke cucu-cucunya bahwa bilangan itu berbagai jenis yang ada, nanti ada diagramnya. Jadi macam-macam bilangan yang diantaranya adalah bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan real, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan lain-lain yang akan dijadikan nanti di dalam sesuatu ilustrasi. Ini adalah gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan bilangan asli, berarti hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan bulat. Jadi kalau Bapak Ibu mesti berpikir gini, bilangan bulat kok negatif itu ikut. Ya memang di dalam lingkaran sebuah diagram bahwa bilangan bulat itu adalah nol yang intinya sebetulnya adalah termasuk di dalam nol. Jadi ada negatif dan positif. Nah, kemudian di diagram yang di luarnya lagi bahwa Q sama dengan bilangan rasional, bahwa Q bilangan rasional itu termasuk adalah pecahan, tetapi A dan B anggota Z, jadi anggota Z itu adalah bilangan bulat, yang dengan B tidak sama dengan 0, bahwa kalau di B sama dengan 0 berarti dia ketemunya akan 0. Gitu. Nah, bagaimana diagram yang terluar, yang terbesar adalah bilangan real. Ya, bilangan real itu ada yang simbol U itu adalah Q union irasional. Jadi artinya Q itu adalah bilangan rasional, union berarti gabungannya. Contoh bilangan yang irasional itu adalah ada akar 2, akar 3, V. Dan nanti V itu khusus nanti ada di dalam konsep selanjutnya. Nah, banyak konsep bilangan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendak dan Allah maha luas, maha mengetahui, maka korelasi dari keduanya, jadi hubungan antara keeratan dari dua-duanya itu adalah ayat ini dengan matematika adalah berhubungan kelipatan, jadi kelipatan itu adalah penggandaan, perkalian. Dari ayat di atas mengatakan bahwa seputur biji menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Maka 1 butir sama dengan 7 tangkai dan 7 kali 100 butir berarti 700 butir. Bayangkan Bapak dan Ibu, hanya 1 butir dia akan dilipat gandakan menjadi 700 butir. Jadi apabila ada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali. Itu secara matematika seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dalam surat apa nih? Yang 20 ya.
di situ ada, yang artinya mereka tinggal dalam gua. Jadi ini ayat yang berkaitan ya, surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berarti ini adalah konsep penambahan, penjumlahan. Dalam ayat ini terdapat operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu 300 ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun. Dari ayat ini Allah memberikan informasi tentang perbedaan antara perhitungan kalender Hijriah dan Masehi. Dalam perhitungan kalender Masehi berdasarkan perputaran bumi yang mengelilingi matahari yang memerlukan waktu 365 hari dalam 1 tahun. Ini Bapak Ibu yang biasanya di kalender kita itu adalah menggunakan waktu ini. Nah, berikutnya adalah sedangkan dalam perhitungan hijrah berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi yang memerlukan waktu 354 hari dalam 1 tahun, maka jika keduanya kita hubungkan, maka jadi ini kadang Bapak Ibu kalau seandainya ingin memperingati mungkin saudara atau apa yang ingin memperingati kapan sih 1000 harinya orang yang meninggal, hitung aja Bapak Ibu, terpautnya antara kalender yang ada setiap tahunnya adalah 11 hari. Nah, itu bisa dijadikan pedoman. Nah, kalau kita hitung bahwa tahun Masehi itu adalah 300 kali 365 hari sama dengan 109.500 hari. Sedangkan tahun Hijriah, maka kita kalikan aja 300 kali 354 hari, maka jadi 200 hari. Itu 106.000 ya, ini dalam 1 tahun. Jika tahun Hijriah dikalikan dengan 309 tahun, maka 309 tahun kali 354 hari, maka jadinya adalah 109.380 hari. Ya, itu dalam setahun. Begitu juga kalau di sini kita mendapatkan hasil dari 309 tahun Hijriah mendekati hasil 300 tahun Masehi, maka dapat disimpulkan bahwa para pemuda tersebut berdiam di gua selama 300 tahun menurut kalender Masehi dan 309 tahun menurut kalender Hijriah. Nah, itu biasanya pedoman-pedoman ini sering Bapak Ibu mesti akan berpikir bahwa kapan kita harus memperingati saudara kita atau orang tua kita yang telah meninggal. Nah, berikutnya adalah surat, kenapa itu Pak? Sedikit di atasnya. Nah, surat Al-Fajr ayat 2-3 yang mengandung arti demi malam yang 10 demi yang genap dan yang ganjil. Nah, ini Bapak Ibu biasanya kalau kita terkait dengan menunggu Lailatul Qadar, biasanya apa yang genap, apa yang ganjil, biasanya kita terkait dengan surat Al-Fajr ayat 2-3 ini. Ayat di atas menjelaskan tentang bilangan cacah. Loh, Bapak Ibu, kita sudah mengenal adanya bilangan cacah, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli 1 dan 0. Ya, maka disinilah yang kita kita tahu bahwa sistem bilangan itu telah dikenal sejak lama. Bahwa ayat ini juga menjelaskan tentang 10 malam pertama pada bulan Ramadan yang menunjukkan bilangan pada matematika, khususnya adalah bilangan cacah. Nah, berikut konsep yang kedua adalah konsep persamaan dan pertidaksamaan. Dalam hal ini juga Bapak Ibu dalam sehari-hari tentunya juga kita mengenal ada persamaan, ketidaksamaan, begitu ya. Itu telah dalam Al-Quran sudah ada di dalamnya bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang persamaan dan pertidaksamaan adalah surat Al-Jumu'ah 6-9 dan sampai 9-10. Yang 9 artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Karena pada waktu itu banyak kita pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk ini adalah bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu, ini hanya untuk ilustrasi perhitungan apa sih yang dinamakan persamaan. Di dalam persamaan itu angka-angka ini ya, itu hanya menyimpulkan sama dengan, berarti itu yang dinamakan persamaan. Nah, kalau pertidaksamaan tentunya ada simbol yang kalau nanti Uti sama Akung mengajari cucunya, dicucuk, kemudian dicucuk itu ada yang itu dicaplok gitu lah, itu yang lebih besar, lebih kecil ya, gitu. Nah, logika-logika ini Bapak Ibu, kalau di dalam sekarang kan musimnya IT, komputasi ya, konsep-konsep persamaan pertidaksamaan itu dipakai untuk membuat sebuah algoritma namanya. Algoritma itu adalah tahapan bagaimana kita berlogika ya. Kalau dia tidak sama, katakanlah harus bagaimana, dia akan kembali muter lagi. Ya. Jadi konsep-konsep itu buat seseorang, mungkin nanti kalau anak cucu Bapak dan Ibu masuk ke sistem informasi ataukah di sistem informasi, ilmu komputasi, nah, itu berkaitan dengan konsep-konsep persamaan dan pertidaksamaan ini benar-benar harus dikuasai. Ya. Jadi pertidaksamaan dan ini adalah menandakan bahwa kalau kita sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari mesti ada konsep persamaan dan ketidaksamaan. Nah, konsep yang ketiga adalah konsep himpunan dalam Al-Qur'an. Jadi himpunan adalah kumpulan dari berbagai objek yang berbeda. Objek yang terdapat dalam himpunan bisa disebut dengan unsur, elemen, dan anggota. Jadi di dalam himpunan itu, di dalam ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang himpunan adalah ada surat Al-An'am ayat 128 yang artinya bahwa ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dalam ayat di atas terdapat dua himpunan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Keduanya bahwa himpunan tersebut tersebut saling lepas karena tidak memiliki irisan dengan kedua himpunan tersebut, masuk ke dalam hal yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ilmu himpunan itu tidak lepas, jadi nanti saya akan cerita. Ya. Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang pada S itu semesta, jadi di dalam kotak itu dinamakan semesta, dan berlaku A interseksi B sama dengan 0, karena kita tidak ada irisan, karena antara jin dan manusia kan tidak akan beririsan. Gitu. Dengan demikian peluangnya adalah probabilitas A union B sama dengan probabilitas A plus probabilitas B. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu kan sering itu Bapak dan Ibu, waktu saya masih kecil gitu ya, ada nalu itu loh Bapak dan Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, itu kan kamu mau keluar 2 digit atau 3 digit. Kalau saya mau bermain gini bisa Bapak dan Ibu. Kapan dia akan keluar 2 digit kemungkinan. Ini
teori-teori dalam hal ini ada, mesti akan keluar. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bukan berarti kita dukun apa-apa, enggak. Oh di situ ada namanya yang dinamakan permutasi kombinasi dari 2 angka. Itu berapa nanti kemungkinan nilai-nilai yang akan keluar. Kalau dari sekian itu kan mesti ada. Nah itu konsep-konsep tentang himpunan itu bisa jadi probabilitas. Jadi kalau kita mau bermain Bapak Ibu, zaman dulu tuh ada nalu itu. Saya masih kecil ingat itu ada gitu. Orang besok nih apa itu angka berapa yang keluar gitu. Oh masih ada ya Bapak dan Ibu. Nah itu sebetulnya kalau kita mau main kan itu ada jenis-jenis angkanya begitu ya Bapak Ibu. Nanti kita buat permutasi kombinasi itu namanya. Nanti nggak saya keluarkan di sini rumusnya. Ya. Jadi dalam hal ini kita bisa bermain di situ. Jadi akan ada permutasi dan kombinasi. Kalau mau 2 digit itu lebih gampang, tapi kemungkinannya banyak. Nanti ada 3 digit lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bermain dadu pun itu kan ada 6 muka gitu ya. Nanti belajar di ruang ini dengan himpunan itu berapa kalau dia 2, berapa kalau jumlahnya ini. Kita mainkan di sini bisa Bapak dan Ibu. Itu. Ya. Jadi dalam hal ini makanya matematika itu asik. Ya, bisa digunakan bagaimana kita yang penting kita menyenangi dulu. Bagaimana kita belajar untuk matematika. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bilang ke cucu-cucunya, kamu harus pintar matematika. Nanti kita diajak bermain dadu, bermain uang, gitu. Kan ada koin, apa keluar muka atau keluar yang ada angkanya atau ada yang ada gambarnya, gitu. Kalau kita kadang-kadang kan juga mau pertandingan badminton apa kan dilempar itu mana yang akan serve dulu gitu. Itu yang dipakai adalah itu teori kemungkinan. Jadi kalau 2 muka kan lebih gampang. Tapi kalau 6 angka jadi berarti dadu itu beda lagi. Gitu, ya. Itu konsep-konsep yang semacam itu. Nah, berikutnya adalah konsep limit. Ya. Konsep limit dalam Al-Quran. Limit adalah subjek dari matematika yang mempelajari tentang apa yang terjadi pada suatu fungsi ketika inputnya dimasukkan mendekati suatu angka. Jadi saya telah menggunakan ini banyak hal yang terkait dengan limit, tetapi karena nanti limit ini nanti sebentar lagi. Kita ke sini dulu. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan limit adalah surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dari ayat tersebut diperoleh kesimpulan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang kekal ke bumi kecuali Allah. Semuanya akan binasa, bahkan matematika pun yang dianggap tak terhingga dan sebagian orang juga tidak akan kekal. Jadi karena di dalam matematika Bapak Ibu itu akan ketemu yang namanya tak terhingga dan terhingga. Jadi kalau di dalam konsep itu yang ada ke kiri itu berarti tak terhingga sebelah kiri. Kalau kita tak terhingga sebelah kanan itu kalau nanti di dalam gambar begitu ya. Sebagai umat manusia hendaknya lebih mempertebal iman dan takwa kepada Allah meskipun kita bisa menyelesaikan sesuatu masalah dengan jalan pikiran kita, tetapi pikiran kita adalah terbatas. Maka itu tadi katakanlah digunakan limit. Nah, pemikiran manusia hanya mencapai sedikit dari bukti kekuasaan Allah. Jadi di dalam kalau kita ilustrasikan, jadi ini adalah saya mencoba mengilustrasikan secara intuisi, jadi pendekatan bagaimana sebetulnya limit itu digunakan, kalau dihitung itu mesti hasilnya 0. Tetapi dalam hal ini saya mencoba untuk menampilkan sebuah fungsi
Jadi kalau Bapak Ibu, saya enggak cerita tentang bagaimana terbentuknya fungsi begitu ya, nanti akan ada relasi dan seterusnya. Nanti ini hanya mencoba untuk suatu persamaan dengan fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kalau x-nya itu sama dengan 1 Bapak Ibu, itu dimasukkan mesti 0 per 0 ya hasilnya kan 0. Nah, namun demikian bahwa kalau kita mencoba mendekati dengan menggunakan limit bahwa 1 itu kan tidak tepat 1 gitu ya. Dari arah kiri, kayak kita mencoba untuk memasukkan bahwa katakanlah yang pertama 1 itu dengan digit yang pertama 0,9 itu kan mendekati 1. Itu tadi yang kaitannya dengan limit. Kemudian digit yang kedua 0,99, digit yang ketiga adalah 0,999. Berarti artinya mau menuju 1 kan tinggal kurang 0,001. Tetap ada nilainya. Jadi kalau itu dimasukkan, maka fx itu masih bernilai. Kemudian yang ke sebelah kanan bahwa kalau seandainya 1 kita tambah digit ketiganya adalah 0,1, kemudian 01 dan sampai 11. Itu pun dia akan mendekati, dia punya sebuah nilai. Itu yang dinamakan adalah limit. Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau kita mau belajar limit yang beneran dengan limit delta X mendekati 0 itu dengan fungsi yang ada beda lagi. Ya, kalau ini adalah secara intuisi. Nah, kalau kita hitung, ini sudah saya coba untuk menerapkan ke sebuah penelitian bahwa kalau kita bicara limit itu biasanya ada yang dinamakan nanti Bapak Ibu delta X gitu katakanlah. Delta itu menunjukkan bahwa selisih. Ya. Jadi suatu perubahan. Namun kalau nanti dibuat di dalam sebuah, ini kalau mau diturunin kan bisa dinamanya turunan. Jadi turunan itu adalah diferensial yang pertama, itu yang merupakan sebuah laju. Ya. Baik Bu Prof, ini waktu tinggal 2 menit. Ya baik Pak. Saya mau cerita banyak tapi belum sampai. Baik, nanti suatu kesempatan bisa dilanjut lagi. Ya baik, konsep berikutnya, ini yang menarik juga adalah geometri. Ya, geometri itu kalau Bapak Ibu mesti akan ketemu, jadi salah satu cabang matematika yang mempelajari bentuk benda dan karakteristiknya. Seperti halnya Bapak Ibu, kalau geometri nanti yang kita belajar ada sinus, kosinus, tangen, ya keperluannya banyak. Yang di situ bagaimana kita untuk menghitung itu, salah satunya adalah tentang ayat yang berkorelasi dengan geometri adalah surat Al-Hajj ayat 29, yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan, mereka menyempurnakan dasar-dasar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah Baitullah. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah itu kan berupa lingkaran. Salah satu rumus di dalam lingkaran itu adalah yang dinamakan V. Tadi simbol, di sini enggak muncul, tadi yang di awal muncul. Ya, V itu 22/7. Jadi kalau kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu adalah 7 kali. Ya, dan suratnya adalah yang ke-22. Berarti konsep itu di dalam Al-Hajj atau surat Al-Hajj itu sudah ada sebetulnya, Allah sudah memberikan itu. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah bentuk-bentuk, ini adalah bentuk bidang saja. Dan berikutnya adalah matur nuwun. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Prof, tadi saya dengar ibu-ibu ini kelihatannya lebih mengarah matematika dalam rumah tangga. Ya, berapa penghasilan yang didapat, berapa pengeluaran yang telah dikeluarkan. Minus utang atau luweh bisa nabung, kira-kira gitu. Nah ini kelihatannya yang lebih serius malah nuju sana ini. Ya tapi enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengar dari Bu Prof. Silahkan Bapak Ibu sekalian boleh bertanya, boleh saran,
boleh juga curhat terkait matematika dalam rumah tangga ya. Ya udah, ini matematika dalam Al-Quran. Baik, gak apa-apa, silahkan sebisanya. Nah, tidak perlu harus yang detail. Kalau tadi ada bilangan akar, bilangan wah wis ora nyandak bu bisa. Wis tuwek soalnya. Penting duit po pira, blojo pira, turah pora ngono wae. Baik, silahkan monggo. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan silahkan. monggo. Ayo. Pak Kabul, ada yang ditanyakan Pak Kabul? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Narsih ini pernah percaya sama saya dikiranya tukang jam di Tembalang. Jadi saya ada di situ, beliau sedang masuk, saya sudah nawar-nawari mau reparasi arloji apa-apa. Percaya beliau sama saya. Enggak tahu, udah lama enggak ketemu sehingga kayaknya percaya waktu itu. Enggak tahu saya Pak Kabul Supriyadi gitu kan. Prof Narsih, tadi sudah disampaikan terkait dengan kemukjizatan mati-matian, matematika deh, dalam Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah yang dimushafkan, artinya ditulis. Tadi kayaknya juga Prof Narsih juga menyebutkan ayat-ayat selain yang dimushafkan berupa surat-surat, tadi ada disebut Al-Hajj, surat apa tadi juga Al-Qadr apa-apa disebut. Ada juga ayat-ayat yang di luar itu. Ayat-ayat atau firman Allah yang bentuknya adalah kauniyah. Alam semesta ini, jadi kita itu sebetulnya selain yang di mushaf, saat yang bersamaan sebetulnya kita juga ada di dalam ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang lebih banyak lagi ya di situ mungkin. Artinya bahwa misalnya ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sedang duduk, Profesor Narsih sedang duduk. Andai tidak ada gravitasi, pasti akan jumpa lita. Ya itu juga ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya duduk di sini juga begitu. Kalau tidak ada gravitasi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pasti kita akan terlempar dari planet bumi ini. Itu ayat yang luar biasa. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencabut hukum gravitasi 1 detik saja, masjid ini akan terlempar dari. Pernah suatu ketika, Prof Narsih, saya terbang dari Makassar ke Surabaya. Betapa cepatnya itu pesawat itu. Agak mengikuti perputaran itu, cuma sedikit lebih cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala mutar buminya daripada pesawat yang sedang terbang mengikuti arahnya ini. Mohon kiranya tadi itu tidak mudeng-mudeng saya itu dijelaskan itu. Karena prinsip-prinsip matematika itu, makanya mahasiswa yang cantik, yang ganteng-ganteng itu sebetulnya tidak masuk matematika. Masuknya di fakultas kami, di fakultas hukum itu cantik-cantik, ganteng-ganteng itu. Karena takut di matematika ya mahasiswa ini mungkin yang kumus-kumus mungkin ya. Karena belajar, tidak pernah mandi, tidak pernah bengesan, itu mungkin ya. Mohon kiranya yang paling simpel saja itu Prof Narsih yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan matematika yang kalau rumusnya aku nggak mudeng pokoknya. Yang paling simpel-simpel aja itu yang bahwa oh ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan ilmu itu luar biasa. Matematika masuk, kedokteran kemarin masuk semua. Apalagi bidang saya, bidang hukum itu golek ini golek Quran itu hukum yang umum itu semuanya ada. Hukum perang itu loh, yang namanya anak-anak tidak boleh ditembak, yang namanya perempuan tidak boleh ditembak.
Saya belajar hukum humaniter itu ternyata Al-Quran itu lebih dulu daripada konvensi-konvensi internasional. Mohon kiranya yang paling praktis saja Prof. Narsis terkait dengan soal matematika ini. Monggo, sesama alma mater ya, jangan lupa ya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Kabul, ini senior saya, gitu Pak Kabul. Yang saya terakhir ketemu Pak Kabul itu memang waktu ganti jam, 1 jam itu di pojokan itu ya Pak Kabul ya. Itu. Ya, memang banyak hal kebetulan tadi yang saya sampaikan Pak Kabul seperti hukum gravitasi itu, kalau kita melempar sesuatu benda, dia mesti akan turun. Gitu. Dia tidak akan bisa itu adalah salah satu hukum gravitasi di dalam fisika. Jadi apa yang disampaikan Pak Kabul memang sangat benar sekali tadi. Kalau kita sedetik pun, kalau seandainya kita gravitasi itu berhenti, dia tidak akan tidak ada suatu kehidupan mungkin Pak Kabul. Ya, itu mungkin contoh kecil. Saya ini senior saya benar ini yang saya pernah juga waktu mau pelatihan gitu Pak Kabul ya di Bandung, mau Pak Kabul, saya kosnya Pak Kabul di mana, saya bisa ikut kalau nggak ditempati saya tak numpang di situ ya gitu. Itu pernah itu, waktu itu senior, dengan senior ini saya lebih sangat-sangat menghormati gitu. Ya, mungkin monggo Bapak Ibu ada yang sesuatu yang ingin sampaikan, monggo. Tadi matematika mau berapa harganya, berapa hari, ya, berapa bulan itu ya. Ya, hitungannya begitu. Ya. Diskonnya berapa persen ya. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada? Kita masih Pak. Punya? Ya, boleh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sesuai pertanyaannya. Sebutkan nama, lupa saya. Namanya baru apa yang ingin disampaikan? Bu Nuris. Sesuai pertanyaan dari Pak Kabul tadi tentang gravitasi Bu ya. Yang selalu jadi keheranan saya setiap tahun Bu, kenapa ada perbedaan perayaan Idul Fitri atau Idul Adha antara NU dengan Muhammadiyah. Padahal itu kan sudah ada rumus astronomi ya Bu ya. Untuk berapa puluh tahun ke depan gerhana bulan, gerhana matahari itu sudah bisa dihitung Bu. Nah, untuk perayaan itu aja kenapa selalu ada perbedaan, harus rapat-rapat dulu, harus sidang-sidang dulu gitu. Padahal kan itu sudah pasti Bu ya, sudah ada hukum rumus astronomi, begitu Bu. Terima kasih. Ya, baik, monggo. Matur nuwun. Tidak berbau politik loh ini Bu. Ya. Ini masjid soalnya. Ya. Ibu, tahun ya Bu ya, insya Allah kita sama-sama merayakan di hari Senin. Baik, ya itu ya kadang-kadang kita, itu sudah lama Bu, waktu saya kecil pun perbedaan itu selalu ada. Maka tadi di ayatnya kan ada perbedaan persamaan dan ketidaksamaan. Itu di dalam Al-Quran juga sudah ada. Maka kalau terjadi begitu, ya harus dimaklumi gitu aja. Tinggal kita, kalau saya pun ikut pemerintah lebih aman gitu. Tapi monggo itu adalah kepercayaan. Jadi apakah kita ingin mengikuti yang mana monggo gitu. Itu saja sih kenapa ya tadi benar sama Bu. Saya pun juga begitu gitu. Baik. Itu. Karena Bu Prof ikut pemerintah. Jadi kalau enggak ikuti pemerintah enggak dibayar nanti. Dapat gaji. Ya. Baik, jadi memang ini ada sedikit politik kalau ini ya. Ya, jadi benar hitungannya Bu Prof ini nek dihitung itu memang bodoh, kemudian awal Ramadan ini mestinya podo. Tapi ada satu yang mungkin enggak sama, yaitu harus melihat ru'yat kan gitu. Jadi ketok opo rak bulane kan gitu. Dengan mata maupun teropong, ini yang mungkin berbeda. Jadi kalau enggak ketemu, mendung, ya enggak ketok kan gitu. Nah, dibulatkan katanya kan gitu. Ya, baik ini kalau yang lebih dalam nanti di Pak Udawi sama Pak Kabul aja. Saya kulitnya aja. Monggo masih ada Bapak sekalian, kita masih punya waktu 7 menit lah. Ada lagi? Monggo. Silakan yang bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak ini biasanya memaksakan diri.
onone mung iki gitu. Gajine mung iki, ning iso sebulan kudu iso mangan sebulan gitu. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. saya Oh, Fahrudin. namanya dulu Pak, supaya Bu Prof tahu. Nama saya Fahrudin. Mau menanyakan tentang itu, Bu Prof. Jadi sejak kapan ada angka 1, 2, 3, 4 itu? Sehingga muncul matematika. Barangkali. Terima kasih. Monggo Bu, jawab singkat Bu. Monggo Bapak Sejak Ibu. saya, kalau saya. Tadi sudah dibantu sama Pak Sigit, katanya sejak saya lahir sudah ada gitu. Itu memang itu Bapak. Jadi seperti halnya tadi Al-Quran, mungkin saya tidak terlalu mendalami apakah angka-angka itu dan mungkin pada waktu kita pertama kali bisa membaca gitu ya, itu kan juga termasuk di dalamnya itu adalah ada angka-angkanya gitu. Kalau saya sejak lahir, kalau Bapak ingin bercerita banyak, saya kadang-kadang juga begitu Pak, itu ada tabel gitu. Kenapa yang ini hanya sampai N-nya itu 30, yang ini sampai itu juga belajarnya juga itu di statistik. Itu juga begitu. Kenapa kalau kita nilai sampelnya itu 30 menggunakan uji T, kenapa kan lebih itu kita menggunakan N-nya itu yang lebih adalah distribusinya Z. Itu juga banyak yang begitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang saya belum bisa membuktikan Pak. Tadi gunakan aksioma yang tidak perlu kita buktikan. Begitu Bapak dan Ibu. Gitu. Baik, ya toh, ora adoh karo jawabanku mau. Ya toh, saya tahu matematika ya sejak saya mulai belajar matematika ya. Nah, itu yang pertama kali. Baik, masih ada lagi? Cukup? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini terakhir ya. Terakhir kita artinya di dalam kita sebelum sholat surup, kita bisa bekerja sama dengan para pakar untuk bisa menambah ilmu bagi para Masjid Al-Hikmah. Saya kira gitu, saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita dan mungkin ini bisa dikembangkan di hari-hari berikutnya pasca Ramadan ini. Baik Pak, 2 menit Pak, ya silakan. Oh ya. Baik Ibu, sebelum ditutup ada closing statement. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup sampaikan bahwa matematika itu biasanya dianggap sulit oleh banyak orang, tetapi dengan kita adalah sesulit apapun, kalau kita memulai dengan senang, ya menyenangi dulu, itu akan lebih mudah. Begitu, ya. Baik, itu demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila dalam hal-hal kata-kata yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Dan yang kedua adalah ini menjelang Ramadan sudah mau berakhir dan menjelang hari raya, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga waktu kembalikan pada Pak. Terima kasih Prof. Matur nuwun Pak Sigit, matur nuwun ibu-ibu, matur nuwun bapak-bapak. Ini sudah tanggal 29 Ramadan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan. Amin, Allahumma amin. Tadi mengenai matematika, tadi saya ingat apa yang disampaikan Gus Baha, bahwa Al-Quran itu bisa gabung diperas lagi menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diperas lagi menjadi Bismillah, Bismillah diperas lagi menjadi hanya huruf ba. Huruf ba hanya pada titik yang itu menyatakan bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah adalah Esa, Allah adalah sumber dari segala
penciptaan di bumi ini. Ini mungkin bagus juga yang disampaikan Gus Bak. Jadi seperti Pak Kabul meh maca bismillah, bis saja 2 bulan. Jadi ternyata bak titik itu aja menentukan bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah adalah Esa. Matur nuwun kepada ibu-ibu donatur yang telah memakmurkan masjid. Semoga jenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia akhirat. Saya sebagai takmir, kemudian pengurus takmir, mengucapkan khusus kepada Pak Haji Fahrudin, Pak Haji Kabul, Pak Haryo, Pak Santo, Pak Harno, Pak Narto, dan Pak semua ya lah. Kemudian saya matur nuwun dengan jenengan semua takmir ini bisa regeng, bisa menjadi makmur karena kiprah jenengan semua. Matur nuwun, saya pribadi nyuwun pangapunten kalau memberikan sarana dalam Ramadan ini ada banyak hal, banyak kesalahan. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.